hamba Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan denganmu, ku lewati semua. Nyanyi sama-sama dari awal, saudaraku. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu.
pujian ini. Dalam kasih-Mu Kau membawaku, kami naik bersama dengan Engkau Tuhan. Dalam kuasa aku dapat berlindung, aku berlindung dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Dalam kekudusan Kau membawa kami menang. Oh, kami percaya berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan denganmu Tuhan, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan denganmu, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dan firman itu menuntun kami, menyadarkan, menginsyurkan kami semua di tempat bahwa waktu itu sudah sangat singkat. Di dunia ini fana dan tidak menentu, semua ada lalu hilang, tetapi Engkau tetap ada selama-lamanya. Dan firman-Mu yang selama-lamanya itu boleh menetap di dalam hidup yang fana ini, supaya hidup ini boleh diubahkan, supaya hidup ini berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang tua saudara kami yang mereka dalam pergumulan, masalah, persoalan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, keuangan, karir studi mereka. Tuhan, kiranya Kau tuntun mereka, Kau sucikan hati mereka, Kau berkati mereka, pulihkan, dan yang sakit Kau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, sudah kasih Tuhan. Kita melihat kegerakan anak-anak muda yang luar biasa sekali, yaitu sudah mulai berhubungan dengan luar negeri. Ini baru permulaan, tapi ini sesuatu yang luar biasa. Dimulai tahun lalu pada conference, yaitu anak muda, dan kemudian pada minggu kemarin, dan mungkin conference September, kita lihat ini baru gak sampai 1 tahun mereka conference. Gerakannya begitu luar biasa, sudah go internasional. Jadi mau gak mau saudara kasih Tuhan, Allah bergerak menurut caranya. Kita tidak bisa mereka-rekanya. Yang penting kita mengikuti. Kadang kita melihat, wah rumah ini kok mewah, bagus, padahal yang pemiliknya makin kesulitan, mungkin macet kreditnya atau apa. Tapi saudara kerap kali melihat diri orang lain, oh itu rumah kok kecil, kasihan. Padahal dia punya rumah mungkin banyak, kita nggak tahu juga. Jadi setiap orang itu pasti punya kelebihan, dan pasti ada sesuatu yang Tuhan percaya kepada kita. Dan dengan firman inilah kesadaran itu muncul, sehingga kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga kalau kita dengar firman yang selalu berkata sesuatu yang berkat, seakan-akan kita terjerumus, kita ini kekurangan. Tapi kalau kita bicara Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sudah banyak memberi kepada kita kebaikan, dan masing-masing orang itu berbeda. Mungkin orang itu saudara berhasil, mungkin anaknya narkoba, kita tidak tahu. Mungkin juga ada sakit, kita tidak tahu. Kita sehat saja, keluarganya bagus semuanya,
mungkin berkatnya biasa-biasa, kita merasa kok kurang begitu. Lah inilah selalu kita melihat dari sisi yang kita nggak punya. Kita harus melihat dari sisi yang kita punya. Kalau kita lihat dari sisi yang kita nggak punya, kita selalu mengejar terus. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang kita punya, kita terus berkembang dengan apa yang kita punya, sesuai dengan talenta. Kalau kita dikasih satu dan kita kubur, karena kita lihat orang yang punya 5, gak akan kita jalan. Tapi kalau satu, saudara terus kerjakan, atau 2 saudara kerjakan tanpa melihat 5 atau yang lain. Tapi apa yang Tuhan percayakan, itu yang kita kerjakan. Jadi kerap kali kita tidak bisa menggerutu. Saya juga sama, saya mendidik diri saya. Saya menyadarkan diri saya, saudara. Walaupun saya tetap berusaha, tapi saya melihat ada banyak hal yang positif. Itu yang dikerjakan. Masalahnya, kita ini kan banyak hal, banyak orang, organisasi. Kan dari kita kan ada banyak pemimpin. Nah kalau potos di tengah ini repot. Jadi semua harus punya satu kesadaran gitu. Jadi bahwa kita ini masing-masing ada kelebihan dan kita harus gunakan kelebihan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita yang satu merasa kurang karena mungkin ini, yang satu kurang ini, mikir kurangnya sehingga kita nggak bisa bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya kita selalu sedih dan nggak bisa melakukan dengan baik. Kita lihat Elia, dibangunkan Tuhan. Ketika dia tidur dia susah, karena dia rasa ingin mati aja. Karena tekanan yang Tuhan berikan tugas kepada dia. Dia ketemu raja-raja, baik itu raja yang jahat sekali dengan istrinya Isabel. Dia tertekan di sini, padahal dia percaya Tuhan. Berat juga, terpepet dia. Sehingga dia berkata, aku bisa lakukan semua, cuma tertekan, rasanya nggak kuat. Tapi Tuhan kasih tahu, dibangunkan, makan. Dia makan, tidur lagi, dibangunkan lagi, makan. Dia makan. Malaikat berkata, karena kamu akan jalan jauh sekali, kamu harus makan. Akhirnya dia makan, saudara. Setelah itu baru dia jalan dengan makanan yang dari Tuhan. Dia 40 hari berjalan. Gak gampang, saudara. Gak ada kendaraan zaman dulu. Jalan, saudara. Setelah jalan sampai di bukit. Dia gua. Dia di dalam gua. Saat itu Tuhan bertanya kepada dia. Dengan angin yang kencang, gak ada Tuhan. Dengan angin yang sepoi, saudara, yang membelah batu tidak ada. Angin kencang, angin ribut gak ada. Tapi angin yang tenang. Baru Tuhan berkata, Elia, iya. Apa kerjamu di sini? Jelas, dia pasti ngomong. Dia kerja untuk Tuhan. Dia berkata, aku bekerja untuk Tuhan segiat-giatnya. Tuhan tanya lagi, berulang kali. Apa kerjamu? Segiat-giatnya Tuhan. Apa kerjamu? Apa Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Betul kan? Tuhan tahu. Elia bukan membenarkan, aku kerja loh Tuhan. Enggak. Dia menjawab, aku kerja untuk Tuhan. Tanya lagi, aku kerja untuk Tuhan segiat-giatnya. Tanya lagi, aku kerja untuk Tuhan segiat-giatnya. Oh Tuhan, oke. Sebenarnya itu menyadarkan Elia. Bukan Tuhan gak tahu. Posisinya dia adalah kerja untuk Tuhan segiat-giatnya. Dia jawab dengan dirinya, tapi mungkin dia lupa. Sehingga Tuhan menyadarkan dia. Hari ini juga Tuhan tahu kegiatan saudara, kesulitan saudara, masalah kita, pergumulan kita, Tuhan tahu. Terus Tuhan tanya, apa masalahnya? Ini Tuhan, masalah ini Tuhan. Sama saudara. Seakan-akan Tuhan mau menyadarkan, masalahmu apa lebih besar dari kuasa Tuhan? Apa kamu kurang percaya dengan pemeliharaan Tuhan? Sehingga kamu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran.
Karena hidup dalam kekhawatiran, ketakutan tidak menambah umur kita sehasta. Malah menjerumuskan kita. Mau saudara jemaat, apalagi kita pendeta. Wah, khawatir kerjaanku, khawatir anakku. Khawatir itu pasti ada Pak Pendeta. Manusia itu harus ada. Ya saya juga tidak munafik ada. Kalau tidak ada, Tuhan tidak akan berkata serahkan khawatirmu. Oh enggak ada, mau Tuhan, buat apa Tuhan minta? Karena ada. Jadi kita enggak munafik, kita ada. Fengki juga banyak. Tapi tidak membuat kekhawatiran itu menonton hidup Fengki. Khawatir, tapi tidak membuat kita bingung dengan urusan kita. Seakan-akan lupa bahwa Tuhan sedang menyiapkan jalan untuk kita. Amin. Ini mengacaukan kondisi kita. Lah kita dididik di gereja ini blessing the spirit. Berkat rohani yang luar biasa. Saudara mesti lihat, itulah dasar kekuatan kita. Jadi jangan tiru orang lain, bukan berarti orang lain buruk, enggak loh. Mungkin orang lain mungkin tidak diberi kesadaran seperti ini. Mungkin dia masih dikasih semangat aja mungkin ya. Ayo jangan kalah, ayo terus gitu. Ya beda-beda lah. Gitu. Saudara mungkin jangan seperti itu. Tapi kita usaha tetap boleh. Tapi talenta yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara harus kerjakan. Amin. Jangan bingung, saya kok 2 dia 5, gak bisa. Gak bisa saudara. Terus kita bilang ayo yang 2 jadi 5, 2. Gak boleh juga. Bersyukurlah, kerjakan yang 2 itu dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan kepada engkau, iman, kasih, pengajaran, karakter Kristus, ajaran Yesus. Ayo kita kerjakan itu. Fokusnya ke situ, jangan ajarannya di sini, ngikuti di sana. Gitu loh. Tuhan ngomong, silakan khawatirmu, kita hidup dalam kekhawatiran. Jadi kita ini bertentangan dengan jalan Tuhan. Padahal kita ikut Tuhan, saudara. Lebih baik saya ngajarnya begini. Saudara, mulai besok puasa. Kita harus kaya, kita harus kuat. Sikat semua uang kita. Saudara, amin. Saudara sepertinya larinya cuma ke materi. Lupa dengan kesadaran kita. Wah enak di gereja ini semangat dengan Pak Fengki. Wah, saudara dibuat seperti orang mabuk. Sehingga saudara kita boleh kerja keras. Tapi sadar hidup ini anugerah Tuhan. Amin. Bisa mengasihi, bisa melayani. Saya ngomong sama orang-orang. Ya kemarin ada anak muda kehilangan handphone. Udah ketemu tabian. Saya bilang gini, ya ada 3 lah. Gitu. Orangnya dapat mau ngembalikan tapi nggak tahu. Atau memang dia dapat. Gitu. Terus dia pikir, wah ini berkat mungkin. Itu bagi orang yang bukan Kristen sungguh-sungguh. Nemu dia berkat itu. Yang hilang susah. Atau saya katakan, anggap aja dia itu butuh uang. 3 hal. Saya ngomong, oh iya tapi susah lah saudara. Namanya iPhone hilang. Ya toh, di sini. Makan malam sama saya. Di Halim sama dengan orang-orang mana? Orang-orang Korea. Ada 4 meja itu. Setelah makan-makan selesai saya berdiri pas dia di meja sebelah saya. Saya ngomong sekarang ada 2 pendapat. Bukan 3 lagi. Orang itu mengembalikan kepada kamu atau Tuhan yang mengembalikan handphonemu. Anak-anak tahu semua. Ada 2 saja. Coba kalau handphonemu hilang, kamu nyesel. Kamu saya ngomong, mendingan aku sumbangkan Tuhan. Betul gak saudara? Kalau hilang mendingan sumbangkan Tuhan. Nah kalau nemu, belum tentu kembali lagi. Manusia itu begitu, bukan berarti salah loh. Saya tidak katakan demikian. Tetapi yang pasti, kita harus, semua itu pasti ada rugi, ada untung. Gitu loh. Kalau rugi ya kita bersyukur walaupun kita sedih. Gitu loh. Ternyata dikembalikan ya bersyukur. Enggak kembali ya sedih tapi percaya dilawan kesedihannya. Bahwa ya aku salah memang. Mungkin orang itu dapat berkat ya sudah. Gitu loh. Ya mungkin Tuhan akan ganti kalau aku bersyukur. Supaya belajar hati-hati. Wah hilang 10 juta mungkin itu. Ya mungkin aku akan diperkaya lebih banyak supaya lain kali pegang uang lebih banyak gak hilang.
Anak saya juga pernah sama. Naik pesawat tidur, saya bilang, iPhone-mu hati-hati. Tidur, jatuh. Mana? Yang belakang mencuri, saya tahu pesawat itu. Dia langsung pindah belakang. Dicari-cari nggak ada, saya tahu yang nyuri itu. Tapi mau apa? Diam. Dia ngomong, Pak, hilang Pak. Beli aja ada baru. Saya ngomong, kamu itu hilang iPhone belum baru ya, kemarin. Yang baru keluar. Kamu hilang sekarang. Sepelein kali, yang besar itu tidak hilang. Termasuk imanmu. Amin. Gitu loh. Jadi semua mesti disikapi dengan baik. Tapi bukan berarti, oh gampang nanti Tuhan tolong. Ya juga tidak boleh begitu. Itu namanya, saudara, namanya ya mencobai Tuhan. Kata-kata mencobai Tuhan itu percaya tapi mencobai. Ini pelajaran gampang tapi gampang-gampang susah. Nerangkannya coba terangkan saya. Gimana mencobai? Tapi gampang-gampang susah toh. Gampang-gampang susah. Tapi saya gini loh, contoh saya gampang. Akan ada pengangkatan. Siapkan umatku, jemaatmu. Bikin tertib suku-suku cari Tuhan. Persiapkan ada pengangkatan. Karena kamu akan diangkat. Terus mikir. Wah, makan kambing, sikat, tulang sampai ketelen nggak apa-apa lah, saudara, betul nggak? Tahu bakal diangkat? Oh nggak bisa, itu mencobai Tuhan. Kalau Tuhan pasti ya angkat kita hidup-hidup, kita harus pelihara hidup ini. Amin. Tapi bukan dengan kekhawatiran, oh jangan ini, nah jangan ini, bukan. Tapi kita harus ada SOP-nya, standar operasi prosedur untuk hidup kita. Gitu. Tuhan sedang melihara kita, kita ikut, saudara. Dipelihara Tuhan, mengikuti pemeliharaan Tuhan. Sehingga jalan Tuhan bukan jalan kita ikuti jalan Tuhan dong. Makanya tidak mudah ngikuti Tuhan. Banyak hal, saudara ngerti tapi kalau ditanya nggak bisa jawab kadang-kadang. Karena hal sepele itu. Dan banyak orang sekarang percaya Tuhan tapi mencobai. Saya menjadi samping. Kalau kamu anak Allah, kamu turun dong. Selamatkan dirimu, baru aku tolong. Loh, dia minta bukti tapi dia percaya. Karena dia dengar. Yang satunya, kita sudah berdosa. Dia sadar. Kita berdosa, kita mati. Karena kejahatan kita. Oh, kok malah ngamuk. Ya ini orang kan gak berdosa. Karena dua ini tahu pasti. Karena penjara pasti ada heboh lah. Gitu. Ya Tuhan, kalau Firdaus ingat aja. Kesadaran dia sebagai penjahat. Akhirnya Tuhan angkat yang satu tidak. Yang satu itu tahu kekuatan Tuhan tapi rendah hati, yang satu mencobai. Dapetin tanpa sadar, jujur ngomong. Gereja kita atau gereja lain sama saja. Pendeta kita, saya atau pendeta lain sama. Kadang-kadang kita mencobai Tuhan, gak sadar. Jadi kita harus hati-hati lah. Makanya jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Saya ambil beberapa ayat dulu. Sambil 2 poin aja, gak panjang-panjang. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Tapi kemarin acaranya cukup bagus juga. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari Raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tanda-tanda. Percaya karena tandanya itu hebat. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Manusia. 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya. Tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Coba pelajari ayat ini. Yesus, banyak ayat ini. Kan cuma saya ambil poin-poinnya aja. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang lain. Pada orang lain, saudara, melihat tanda-tanda yang hebat. Coba pikir apa? Kurang lebih banyak remanya. Oh, kalau gitu, ini perhatikan. Aku mau cari Tuhan karena tanda-tandanya. Itu dikhotbahkan di gereja kita. Tanda-tanda kita kaya, kita berkati, tanda mujizat. Mungkin begitu. Mungkin ya. Itu ada pendapat pendeta seperti itu. Nah, kita juga sama, mungkin pengkhotbah di tempat kita atau tempat kita bacain, mujizat, boleh sekali-sekali. Tapi terus saudara. Terus Pak Fengi ke arah mana? Nah, saya akan bicara
berbeda. Saya akan bicara begini. Orang percaya pada Yesus, Yesus tidak mempercayai diri pada mereka. Loh kenapa? Karena mereka lah yang harus percaya Tuhan, bukan Tuhan percaya kepada mereka. Jadi hari ini jangan ingin lihat tandanya. Saudara yang harus percaya kepada Tuhan, bukan Tuhan percaya kepada saudara. Amin. Tuhan tidak pernah mempercayakan kepada saudara dirinya. Justru diri kita yang harus diserahkan kepada Tuhan untuk percaya. Amin. Nah itu. Jadi di gereja ini materi khotbahnya itu bukan ke arah tanda-tanda mujizat terus kita kejar. Kita melihat itu bahwa kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mau menyerahkan dirinya kepada kita. Amin. Kalau mati untuk dosa oke. Tapi mempercayakan dirinya, gak bisa. Justru kita yang harus memberikan diri kita, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Amin. Itu penting. Itu. Makanya kalau sudah di depannya salah, bengkok terus. Kalau di depan benar, nyalakan diri, larinya benar terus. Karakter dirubah, ajaran Yesus diikutin. Kalau sebeloknya tanda, mujizat, karunia, berkat, kesembuhan, senang. Gak ada jemaat yang ngantuk dengar itu. Tapi kalau mempercayakan dirinya untuk kepada Tuhan, jarang ada yang mau. Tapi itu yang dicari Tuhan. Makanya di kita diajar begini, seperti suatu hari saudara bisa membawa 5 jiwa ke gereja karena saudara mendidiknya benar. Kalau sekarang saudara bawa orang ke gereja kita, tapi didiknya saudara gak benar, benturan. Kita harus dirubah dulu. Amin. Setelah kita dirubah, kita bawa orang ke gereja kita, dia ngerti ajarannya apa. Jangan nanti datang ke sini, maaf Pak Fengki ya, saya bawa 5. Ajarannya jangan itu, mujizat aja. Terus saudara bawa orang dan pengajaran yang berbeda. Gitu loh. Itu yang harus. Nah kalau orang percaya sama dirinya kepada Tuhan bagaimana? Tuhan kan pelihara. Mujizat itu bagian kecil. Amin. Jangan kejar jubahnya Tuhan, tapi lihat pengampunannya. Perempuan yang pendarahan 12 tahun tuh ngejar jubahnya Tuhan. Terus tak dapat sembuh. Tuhan tanya, siapa yang pegang jubahku? Dia bingung. Dia takut. Iya. Tuhan ngomong, sembuhlah karena imanmu. Amin. Jadi Tuhan kembalikan bicaranya iman. Bukan mujizat selesai. Saudara, sehingga orang itu menemukan kebenaran hidup itu. Nah poin pertama, jalan manusia dan jalan Tuhan. Amsal 16 ayat 9. Ini akarnya untuk kehidupan kita. Saudara. Kalau akarnya saudara, Tuhan saudara gak mau berakar kepada Tuhan. Terus saudara mau cuma cari berkat-berkat. Aduh, bahaya di kemudian hari. Ya memang saudara pasti gak enak. Dengar gini kok kurang mantap. Saudara mesti melawan dagingmu. Karena daging kita berontak. Jiwa kita mau dengar yang enak. Tapi roh kita mau mendengar kebenaran. Yang mematikan daging. Dan kita lihat contohnya apa? Mematikan daging. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan apa? Jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Biar muter-puter, Tuhan yang menentukan jalannya. Amin. Daripada saudara jalan sini kebentur balik lagi. Jalan sini kebentur balik lagi. Jalannya cuma dikit-dikit karena bentur-benturan. Tapi kalau saudara jalan sedikit kebentur dikit langsung cepet balik. Kebentur dikit cepet balik gitu. Agak ada jarak mendekati Tuhan. Tapi kalau nyerongnya kelamaan balik lagi, baliknya jalan dikit nyerong lagi. Udahlah hidup itu gak gampang. Tapi saudara tahu hati manusia memikirkan jalannya, saya juga sama. Tapi Tuhan menentukan ya, arahnya, langkahnya. Yesaya 55 ayat 9. Saudara pasti percaya, yakin, amin. Tapi untuk melakukan tidak gampang. Ngelawan daging. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi.
Demikianlah tingginya jalanku dan dari jalanmu. Dan rancanganmu, rencanamu dari rancanganku. Musa sama orang-orangnya mau jalan melalui darat aman. Tapi Tuhan kamu belok kanan. Loh, kanan ke laut, belok kanan. Tidak banyak ngomong, semua ikut saja perintah. Beda, jalan ini jalan baik. Tapi bukan kebenaran. Loh, kenapa ada kebenaran? Itu Firaun bisa ngejar dan mereka dibunuh. Loh, tapi benar Pak. Iya, betul. Tapi jalan di sini Firaun ngejar Pak. Iya, tapi Tuhan buka jalan. Di laut itu dengan kuasa Tuhan ditunjukkan. Itu jalannya Tuhan. Begitu mereka melewati, Firaun dipendam. Amin. Kita melewati jalan yang di darat aja. Betul Pak, itu salah. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Kalau kita ngikuti jalan Tuhan, ya pasti mujizat semuanya itu disediakan. Gak usah dikejar mujizat, ya jalannya. Mempercayakan diri kita kepada Tuhan, itu paling penting dalam hidup itu. Berkat ya penting, tapi bukan paling penting. Kita lihat Amsal 16 ayat 2. Tuhan melihat selalu tuh hati loh. Tadi hati manusia memikirkan jalannya. Jalanmu bukan jalanku seperti tingginya langit dan bumi. Nah sekarang kita lihat Tuhan lihat hati kita. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Mestinya begini Pak, gini. You know. Tetapi Tuhan yang menguji hati. Amin. Kalau ikut Tuhan saudara, mesti ikuti firman. Jangan mengikuti kata hati kita yang duniawi. Pikiran kita ini jalan gereja ini, jalan Tuhan tuh gak bisa ditebak. Yang penting kita nebaknya itu, kalau aku percaya firman Allah, aku serahkan. Amin. Ya sudah, Tuhan maunya apa? Itulah ceritanya. Saya melihat satu orang, ini satu rumah. Rumah itu mewah. Saya datang rumahnya. Datang rumahnya ngomong-ngomong. Saya pelihara burung. Waduh, kalau saya nggak mau pelihara binatang. Loh Pak Fengki kenapa kan? Saya ini sayang binatang tapi nggak mau pelihara. Kenapa? Saya ini pelayan Tuhan. Kalau pergi-pergi nanti ingat binatangnya, terganggu saya. Belum makan, nanti alasannya, sorry Pak Irwan, kelihatannya aku hari ini pusing. Padahal nggak pusing, nonton kucing mungkin saudara. Jadi banyak bohong. Saya bilang, enggak. Ikan? Enggak Pak. Tapi saya senang, tapi nggak mau pelihara aja. Pokoknya nanti saya pendem lah, hobinya saya pendem. Karena itu merintangi saya nanti repot. Loh kan Tuhan pelihara Bapak? Iya. Gitu. Sudah biar Tuhan pelihara saya. Terus saya tanya, kamu pelihara? Saya pelihara. Wih, gak capek kamu. Saya antar Pak. Duduk di belakang. Wih, banyak borong. Gak ada sangkar. Gak ada sangkarnya. Kamu pelihara borong? Saya nggak pakai sangkar, nggak pelihara. Cuma saya sebarkan beras saja. Gitu loh. Burung datang cari, waduh, makan. Kalau saya pergi, burungnya lihat nggak ada, dia cari sendiri. Besok cari lagi nggak ada, dia cari sendiri. Besok ada, dia cari guyok. Jadi saudara, bayangkan. Itulah, kalau kita lihat, nggak pelihara. Tetapi, saudara, dia memberi seperti itu. Nah Tuhan kita ini, saudara, ngasih kita beras terus. Kita datang, kita makan. Kita terbang seenaknya sendiri, betul kan? Balik lagi kalau lapar ngambil situ. Lah persoalannya, di tengah jalan, kalau ada orang ngasih beras lebih banyak, saudara ke sana enggak ke sini lagi. Itulah kemudian saudara waktu makan beras itu aku dikasih di rumahnya Fengki memang bebas. Dikasih makan bebas terbang kemana-mana. Ini lebih enak. Masuk pasti perangkap loh. Terus saudara. Tuhan ngasih kita tuh free will. Kebebasan. Coba kasih tahu kebebasan. Setiap hari dipelihara kamu. Tapi kamu lihat gini makan. Makan. Tuhan bilang makan. Gak usah keluar-keluar sini ya. Enggak Tuhan. Makan. Di sini kalau kamu makan aman terus. Tapi terserah kamu. Kamu mau pohon mana, mau pulang kemana, terserah. Pokoknya saya pelihara makanan sini. Kalau mau makan di sini. Tapi kadang-kadang kita dipancing.
sama iblis di tempat lain. Ya, itulah nama manusia. Mazmur 25:12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Luar biasa. Siapa yang takut akan Tuhan? Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi kita tidak berhak untuk memilih sendiri, Bapak Ibu. Tadi saudara ulangi lagi ayat tadi. Amsal 16 ayat 2. Coba lihat. Segala jalan adalah bersih menurut pandangan sendiri. Tapi Tuhan yang menguji hati manusia. Jadi jangan main-main dalam hidup ini. Sekali ikut Tuhan, jangan nyanyi-nyanyi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Wah, nyanyi semangat, saudara. Saya bilang, nyanyinya bagus ini. Ngomongnya komentarnya bagus. Tapi hidupnya belum tentu bagus. Kalau nyanyi hot, wah mantap sampai mau terbang-terbang. Ini jujur ngomong saudara. Saya kalau nyanyi itu senang. Tapi dalam hati saya, nyanyiannya bagus. Belum tentu aku bisa ikuti. Aku tetap semangat tapi aku ingat. Bukan nyanyianku yang hebat. Tapi ini mengingatkan aku harus lebih baik. Amin. Tapi saudara kalau menyanyi, wah semangat besok enggak. Nah itulah bedanya. Yeremia 10:23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Kalau ini kata-kata bijaknya luar biasa, dalamnya luar biasa. Yeremia punya kesadaran bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan, aku mau jalan sini, tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Oh, saya menetapkan langkah saya. Begitu saudara di kecelakaan, menentukan enggak. Saudara dipandu pergi rumah sakit. Tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan arah jalannya. Kalau dia bisa menentukan berarti dia jauh dari Tuhan. Amin. Tapi kalau orang mau bersandar kepada Tuhan, dia mengikuti jalan Tuhan. Itulah satu kebenaran firman Allah. Kita lihat hal yang kedua. Pengajaran dari Tuhan. 2 poin aja. Yesaya 2 ayat 3. Ingat itu. Sadar manusia tidak bisa menentukan langkahnya. Orang yang berkuasa atas jalannya tidak bisa menentukan langkahnya. Mulai hari ini belajar karakter Yesus taat. Amin. Aduh gak ada lain. Ya Yesaya pasal 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita tidak berjalan dan kita supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayo kita naik ke gunung Tuhan, supaya kita tahu pengajaran dan kita berjalan menurut jalannya. Karena dari tempat itulah pengajaran. Kalau Tuhan ada di gereja tidak mengajar rugi. Saudara kalau kita punya anak kecil kita ngajar berjalan. Dia pegang listrik jangan nangis dia gendong lagi. Pukul tangannya. Saudara, kita ini jangan merasa sudah umur mama 70 sudah ngerti semua. Belum semuanya. Banyak hal kita nggak mengerti salah-salah semuanya. Firman dibaca terus, luar biasa sekali. Jadi jangan, saya kan sudah pelayan, sudah tahu Pak. Sudahlah, kita ini manusia, kadang-kadang lupa Bapak Ibu. Lupa. Saja saudara, kalau kita mengajar, maksudnya Tuhan ngajar gimana? Matius 5 ayat 2. Tuhan mengajar jalannya. Jalannya bagaimana? Kalau jalan ke sana dia tahu semuanya. Google Map bisa. Jalan kehidupan masa depan gak ada yang tahu. Oh saya tahu Pak, 3 jam lagi menuju ke Malang.
Saya tahu Malang, iya kamu tahu Malangnya. 1 jam kejadian apa kita nggak tahu. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Maka Yesus pun mulai mengajar kepada mereka. Ini Matius pasal 5 ayat 2. Kalau saudara baca ayat 3 seterusnya, waduh, berbagai orang miskin di hadapan Allah. Karena ia akan, tapi kita langsung lompat aja. Yesus mengajarnya apa? Tetap Matius pasal 5. Ya. Ayat 8 dulu, ayat 7 boleh, ayat 8 boleh, ayat 8. Berbagailah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ini ajaran Yesus toh, dia mengajar. Ada ajarannya, berbagailah orang hari ini, aku akan kaya, buat kaya mendadak. Yang miskin pun berbahagia, murah hati pun berbahagia. Yang diberkati apalagi. Amin. Tapi saudara lihat itu kata-kata itu semua. Supaya kita ini bersyukur dan sadar gitu saudara. Supaya tidak ngejar sampai ya seperti itulah. Jadi kita tuh usaha boleh gitu loh. Bersyukur gitu. Jadi dikatakan berbagailah orang suci hatinya karena ia melihat Allah. Kalau nggak mau melihat Allah, ya melihat setan. Sudahlah itu cuma berbalik kata saja. Kalau nggak mau lihat Tuhan, ya berarti nggak bisa melihat masa depan. Kalau nggak melihat Tuhan, berarti nggak bisa melihat nasib mujur. Berarti kita melihat nasib malang. Karena Tuhan yang menjadikan nasib malang dan nasib mujur. Kalau nggak ngejar Tuhan, ya nggak ada begitu. Jadi mari sekarang itu rame-rame naik ke gunung Tuhan, mendengar ajaran Tuhan dan ikuti. Amin. Wah aku susah Pak, suci terus susah Pak. Ya sudah, yang suci-suci hari ini susah, ayat 7 lebih susah lagi mungkin. Suci susah Pak. Suci kan bukan berarti susahnya hidupnya bukan. Maksudnya gak boleh sembarangan. Ini lebih susah lagi. Berbagai orang murah hatinya karena mereka akan berhal kemurahan. Tambah susah lagi. Sudah suci. Gak macam-macam. Sudah setengah mati. Suruh kasih kemurahan lagi. Betul gak saudara? Tapi ini jalannya Allah. Amin. Loh saya suci. Saya gak pas-pasan. Tapi suruh kemurahan. Ya itu jalannya Tuhan. Supaya Tuhan memberi kemurahan kepada dia adalah Allah yang murah hati. Kita harus punya sifatnya Allah, kita ambil, kita tularkan walaupun kita tidak seperti Allah. Tuhan bisa memberi semuanya, kita nggak bisa. Tapi yang murah hati dalam yang kita bisa saja. Itulah jalannya bagus sekali. Makanya di sini akhirnya susah Pak. Kenapa susah? Karena tadi kan saya lihat Pak, pada hari Paskah, banyak orang melihat tanda-tandanya Tuhan dan percaya. Tapi Tuhan tidak pernah mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena mereka yang harus mempercayakan dirinya, bukan percaya dengan tanda itu, tapi mempercayakan dirinya kepada Tuhan, bukan kepada tandanya, tapi kepada ajaran Tuhan. Amin. Ayo, kita tinggal 2 ayat lagi, masa gak semangat saudara? Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Kalau ajaran gini rasanya lemes. Tapi kalau bicara, kalau nanti sebentar lagi berkat senang sukacita semuanya. Iya. Kita lihat ya. Matius 6:21. Kenapa kita nggak bisa sukacita? Kenapa kita nggak bisa giat di pelayanan Tuhan? Kenapa kita nggak bisa bersyukur? Karena kita nggak ngikuti jalan Tuhan. Kenapa? Karena hati kita memikirkan jalan kita sendiri. Makanya ayat ini keluar. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Kalau engkau murah hati, berarti hatimu udah murah karena Allah murah hati. Gitu loh. Kalau engkau cuma mengejar tandanya, karena hatimu mengejar tanda. Amin. Tapi kalau hatimu mengejar Tuhan, berbagai suci hatinya, gak mau dengerlah. Orang kalau sudah mengejar harta nggak mau bicara suci deh. Saya sudah kenal banyak orang, bukan hanya sedikit, banyak orang sejak zaman dulu. Kalau sudah kaya sulit sekali ngomong suci. Makanya kata berbagai orang miskin hatinya. Berarti yang kaya Pak, yang kaya tetap bahagia sebenarnya. Tapi Tuhan berkata, apa saudara kepada orang kaya? Dia malah mengingatkan orang kaya.
Justru dengan kekayaan orang itu bisa masuk neraka, lebih banyak masuk neraka. Loh kenapa kok jahat begitu? Bukan. Karena semakin kaya hatinya itu semakin lari ke harta. Bukan kepada Tuhan. Di mana hartamu, di situ hatimu. Berarti tidak boleh kaya? Boleh. Jangan lihat tandanya, jangan lihat berkatnya. Percayakan dirimu kepada Allah. Amin. Lihat jalannya Tuhan. Ini poinnya. Jadi bukan bertentangan. Karena jalannya Tuhan ya jalan pasti ada keberhasilan. Tuhan kasih mujizat kok. Tapi jangan ngejar mujizatnya. Amin. Aminnya lemes. Saudara kalau kaya diberkati Tuhan ucap syukur. Dan ingat itu titipan Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan. Dan belajarlah untuk memuliakan bersyukur kepada Tuhan. Lihat orang-orang yang lebih miskin sehingga kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Jangan nanti semakin kaya saudara lihat tuh kok kurang sedikit hartaku, stres. Padahal kebanyakan masihan. Nah itu nanti diperbudak harta, jangan. Harta itu semakin banyak kita bersyukur, jangan kita diperbudak. Kita harus memperbudak harta itu. Ya itulah boleh kaya, bukan tidak boleh. Oleh karena itu saudara, kalau kita sajak saudara untuk ayat-ayat yang terakhirnya. Ya Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang berarti mengikuti jalan Tuhan. Naik ke gunung Tuhan. Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Amin. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Luar biasa. Orang kaya sama Lazarus. Kaya masuk neraka Lazarus, pangkuan Abraham. Kalau kita miskin salah juga. Abraham itu kaya tapi memangku yang miskin. Amin. Saya bilang, wah Pak, ayat ini Tuhan marah Pak. Kenapa? Lihat orang kaya, masuk neraka loh Pak. Yang miskin dipangku Abraham. Waduh. Celaka orang kaya, tunggu dulu. Cerita itu jangan diambil poin kecil. Saya mau terangkan. Loh jelas celaka orang kaya, tunggu dulu. Betul Tuhan ngomong begitu. Orang kaya yang celaka itu adalah orang yang di neraka itu. Tapi orang kaya yang diberkati itu Abraham. Jadi ada dua orang kaya. Ini setengah kaya, sombong. Ini super kaya, baik. Ini mangku orang miskin. Ini nendang orang miskin. Gak nyampe ya gak apa-apa saudara. Susah, saya memang ngomongnya susah kadang-kadang itu loh. Saudara harus belajar gitu loh. Paham sih? Jadi kalau ngomong ini, saya gak suka dengan kopanya Fengki. Anti orang kaya. Ya apa Tuhan, saya sendiri ingin kaya kok. Enggak. Tapi kok gitu, tunggu dulu. Saya mau jadi seperti Abraham. Mangku, saya bukan ngomong saya kaya, bukan. Saya mangku yang miskin. Saya gak mau kaya dan yang miskin. Ngerti sih saudara? Makanya saya ngikuti jalan Tuhan, suci hatinya. Supaya waktu suci saya diberkati, saya tetap suci, tetap murah hati. Gitu loh. Kalau saya cari tanda Tuhan, saya dapat tanda Tuhan, saya egois. Saya tendang aja orang yang gak berhasil. Ya inilah, kalau saya khotbahkan memang saudara mesti belajar. Kalau saudara gak mau belajar, gak nangkep firman ini gitu loh. Tapi bukan berarti Pak, saya kan bukan pendeta. Saya gak bicara saudara pendeta atau tidak. Ini kehidupan saudara. Saudara mau diberkati enggak? Saudara mau kaya enggak? Nah kalau kaya mesti jadi kayak Abraham dong. Loh gimana Pak? Ya mangku yang miskin. Berarti kamu mangku, berarti ikuti jalan Tuhan. Jangan ingin kayanya dulu. Mulai sekarang belajarlah. Bermurah hati. Suci hati. Jangan pilih-pilih orang kaya. Milih Tuhan, jalannya Tuhan. Orang kaya juga milih Tuhan, kok saudara milih orang kaya. Amin. Gitu. Semua orang harus cari Tuhan dong. Oleh karena itu, saudara, kita ulang lagi. Wahyu 3:5 dulu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Kebersihan, kesucian. Yang demikian, menang. Mengikut jalan Tuhan. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Orang itu ditendang masuk neraka. Abraham diangkat. Ditonjokkan.
Di antara neraka dengan itu ada dua-dua orang kaya. Amin. Yang super kaya itu ada di atas. Yang setengah kaya di bawah. Gitu. Kenapa super kaya? Karena dia dipercaya Allah. Amin. Dia mempercayakan dirinya kepada Allah. Waktu Tuhan ngomong, anakmu kasihkan, dia kasihkan. Karena dia memberikan kehidupannya, mempercayakan dirinya kepada Tuhan diberikan. Tuhan angkat dia karena dia tidak minta tanda. Tidak mengejar tanda, tapi mengejar Tuhan. Makanya hebat sekali. Gitu loh. Tapi kerap kita kan kerap kali coba ngejar. Di mana hartamu, di situ hatimu. Saya ajak saudara untuk melihat kisah ini aja. Kisahnya saja. Lukas 16 ayat 19. 19 sampai 25 saja. Karena panjang, cuma saya ceritakan Abraham dulu ayatnya. Supaya saudara jangan salah, wah gereja besi anti kekayaan, itu kan mulutnya orang-orang yang arahnya duniawi. Buktinya kita juga berdandan kok. Ada seorang kaya, bukan sangat kaya. Yang sangat kaya itu Abraham. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halusan. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan porok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari beca orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat poroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang miskin mati karena kekurangan makan. Sekarang orang kaya juga mati kelebihan makan. Sama. Orang kaya itu juga mati. Di dunia ini semua mati. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara. Di alam maut yang memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku. Suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air yang menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dan menyala api ini. Abraham berkata. Tetapi Abraham berkata, anak ingatlah. Anaknya Abraham juga dia. Bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Seperti saya, mungkin begitulah saudara. Sedangkan Lazarus miskin. Gak dapat apa-apa, gak dapat hiburan. Tapi saudara lihat itu, bukan karena dia kaya masuk neraka. Tapi kata-kata ini sepertinya kan kamu sudah dapat enak. Sekarang gak enak saya masukkan surga. Bukan seperti itu. Sebenarnya saudara melihat, kamu tuh sudah enak gitu loh. Kenapa kamu gak mau melakukan yang lebih baik lagi? Amin. Kok gak mau menggunakan kemewahanmu tuh juga menolong orang? Lihatlah aku gitu. Kamu sama aku bedanya apa? Kamu anakku juga. Kamu kaya, aku kaya juga. Amin. Seorang miskin di tengah-tengah. Kamu tendang masuk ke saya. Betul gak saudara? Jadi ya mulai hari ini. Kalau saudara mau mencari seperti Abraham. Ya hiduplah, ikuti jalan Tuhan. Naik ke Gunung Moria. Berikanlah hidupmu. Persembahkan kepada Tuhan Allahmu. Dan disitulah engkau akan mengikuti jalan Tuhan. Mari kita pakai berdiri, kita mau berdoa. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan kami semuanya. Sebab benih firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami. Tuhan, biarlah pengajaran ini menyejukkan hati kami. Menyadarkan kami bahwa Tuhan tidak pernah mempercayakan dirinya kepada kami. Tapi kamilah yang harus mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Sehingga kami mengikuti jalan-Mu. Karena kami selalu memikirkan menurut hati kami. Jalan kami, rencana kami yang benar ini. Tapi kami selalu beda. Sebab itu tingginya langit dan bumi. Beda. Kami kuat. Kami berkuasa. Tapi kami sadar bahwa kami tidak pernah bisa menentukan arah langkah kami. Walaupun kami berkuasa atas langkah kami. Kami melangkah dan berkuasa.
Tidak seorang pun mampu mencapai ujungnya tanpa Tuhan. Sebab itu biarlah hari ini jalan Tuhan itu kami ikutin. Supaya karakter Kristus itu muncul dalam hidup kami. Supaya kekudusan itu mengubah kami, cara berpikir kami bukan duniawi. Supaya kami waktu susah, kami bersyukur ada kelebihan kami punya. Waktu kami kaya, kami bersyukur ada kelebihan yang kami punya. Dan kelebihan itulah yang kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami lipat gandakan untuk kemuliaan Tuhan seperti talenta. Apa yang kami tidak punya, kami tidak fokus kepada situ. Karena supaya kami bisa bersyukur atas apa yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan memberkati kami semua di tempat ini. Berikan hati yang bijak, Tuhan. Hati yang suci, yang kudus. Supaya tidak memikirkan duniawi, tapi memikirkan Tuhan. Supaya kami membaca firman tidak mengarah kepada tanda-tanda. Supaya kami hanya mengejar Tuhan. Supaya ketika kami membaca firman Allah, kami tidak salah tangkap. Bahwa Tuhan memuji orang kaya, tidak Tuhan. Supaya kami sadar hari ini bahwa baik atau tidak baik pun kami harus belajar suci dan murah hati mengikuti jalan Tuhan. Ikuti ajaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan izinkan setiap kami Tuhan untuk berdoa bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami engkau percayakan untuk mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan kami juga berdoa untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Engkau menerima dan membalasnya. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta pelihara mereka. Berserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dekapkanlah tangan-Mu di dada. Karena kami percaya Tuhan bahwa hati kita adalah penuh dengan kesucian, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan firman dan iman kepada Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk menjaga setiap hati kita supaya tidak digantikan oleh dunia, tidak digantikan oleh tanda-tanda. Maka daripada itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord.
Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sampai ketemu hari Minggu.